Hai teman setia, welcome to Dates with Juna. Yeay, akhirnya kita bisa ketemu semua sama teman-teman di sini. Ya. Dan pastinya waktu itu kita udah pernah bilang ya, kita akan bikin acara yang Bener. ngomongin love, life, relationship. Relationships. Yes. So, sekarang kita awal-awal, aku lagi pengen ngomongin topik kami saat ini Yes. lagi pengen ngomongin topik Ini topik yang paling sering ditanya, topik yang paling sering menjadi perdebatan, topik yang paling sering menjadi pembahasan. Aku tahu. Apa? Apa bedanya suka, sayang, sama cinta? Oh, Jago kan aku. Itu tandanya briefnya ikutan briefing. Bener. Ikutan briefing. Ikutan denger ya. Ikutan denger. Nah, sekarang mendingan kita bahas dulu. Kalau suka menurut versi kamu tuh apa? Suka, oke. Aku suka. Sama kamu pun aku suka. Lu lihat tuh para penggemarnya. Tapi aku lebih suka sama kamu yang di rumah. Begitupun juga aku. Mana kameraku? Yang mana? Oh ini. Aku juga lebih suka sama teman-teman setia yang ada. Iya dong. So suka ya. Suka. Oke. So, ini spesifik ya, kita lagi misalkan baru kenalan. Baru kenalan. Pertama yang kita harus ketahui, kita Ya. ini sukanya tuh apa? Ya. Suka gaya bicara, pembawaan, Ya. atau pertama totally look deh. Oke. Buat gue tuh penting look pertama, gaya bicara dan pembawaan tuh nomor 2 misalkan gitu. Paling long lasting yang keinget apa? Long lasting kayak oke. Kita ketemu 2 kali atau ini catat nomor gue. Pertama mungkin fisik dulu kali ya. Itu long lasting tuh. Kalau long lasting. Iya. Setelah Setelah kedua, sorry. Oke, ya. memutuskan untuk ketemu kedua. Gue suka nih sama dia. Oke. Kita boleh deh ketemu. Berarti ini dong, pembawaan sama isi pembicaraannya itu tiba-tiba, biasanya kan kita tahu ya kalau ada orang yang ngobrol, yang baru kenal, terus tiba-tiba kayak nyambung aja ngobrolnya gitu. Nyambung belum tentu cocok ya. Karena kan pembawaan atau cara pemikiran pasti di awal-awal semua berasa cocok. Oh iya, kadang dicocok-cocokin. Kadang dicocok-cocokin. Nyambung kok. Nyambung. Gue tuh nyambung banget. Padahal lagi ngomongin masalah film loh, gitu loh. Tapi film aja nyambung gitu. Gue nyambung banget. Nyambung. Tapi setelah ketemuan berbulan-bulan kemudian baru ketahuan gitu. Iya. Rada Gitu. agak offside dikit. Yang penting obrolannya nyambung dulu. Oke. Of course pertama fisik, kedua obrolan, terus ketiga mungkin ya berlanjut kali ya dari situ ya. Iya, aku setuju sih. Kalau misalkan ya, apa point of view kita di sini bisa diambil jadi kayak bahan pertimbangan yang mau ngedate gitu ya. Kalau aku tuh ngerasa yang bakal long lasting itu adalah kesan mendalam dari pembicaraan. Menurutku. Iya, Ya kan? setuju. Menurutku gitu. Kayak aku selalu percaya gini loh. Ketika konteks pembicaraan atau apapun itulah, kamu seorang pemain film, kamu dinilai dari skill acting kamu. Ketika emang secara konteks yang jadi bahan pertaruhan, make sure yang namanya visual itu hanya jadi bonus. Menurutku. Iya. Kalau tiba-tiba, dia tuh tapi ganteng banget, biarkan itu jadi bonus gitu. Iya. Dong. Tapi kalau misalkan emang wah pinter-pinteran apa segala macam, kalau lo cantik, kalau lo ganteng, lo pinter, itu akan jadi something banget menurutku. Iya kan? Jadi pembicaraan tuh Benar. yang Tapi gini menjadi sih. kesan mendalam. Tapi kalau kita bicara fisik nih aku balik lagi ya. Tapi jangan berantakan juga ya. Iya jangan dong. Jangan bau mulut juga ya. Jangan. Jangan kayak nggak apa-apa gue laki banget, gitu. enggak, tapi gue pinter, nggak gitu enggak, juga guys. enggak sih. Oke. Enggak sih, maksudnya kalau ini balik lagi kesukaan perempuan-perempuan di luar sana, gue nggak bisa nyamain semuanya sama kayak gue. Tapi for me, kebersihan itu paling penting. Tuh. Jadi aku suka sama sesuatu yang bersih, rapih. Ya. Itu menandakan dia taking care diri dia sendiri gitu loh. Setuju. Itu buat gue tuh nilai plus banget gitu. Walaupun sebenarnya kayak tadi gue bilang kayak, kayak fisik tuh penting. Tapi kan penting seleranya gue sama seleranya teman-teman setia yang di luar sana kan bisa beda-beda range-nya. Betul. Ada yang bilang, menurut gue Junot ganteng. Ya. Persepsi gue. Tapi ada yang bilang, iya Junot ganteng tapi not my type. Ya.
Ada yang begitu. Ada. Ada yang bilang juga Mike Tyson ganteng. Yeah. Tapi mungkin gue juga bisa melihat satu sisi yang berbeda dari orang yang enggak, Mike Tyson nggak ganteng, tapi gue bisa ngelihat sesuatu yang ganteng karena skill misalkan gitu. Kok jadi keren gitu. Karena itu bias dan itu sesuatu yang kompleks yang kita nggak bisa pukul rata karena it's about feelings. Iya, betul. Tapi pada saat orang, ini kelihatan orang yang nggak ganteng tapi punya pembawaan bisa kelihatan ganteng sih. Iya. Kalau aku sih merasa di date pertama itu sampai akhirnya nanti jadi dates kedua dan akhirnya lolos seleksi berikutnya sampai seleksi ketololan itu, aku merasa aku nggak tahu ya apapun yang aku katakan ini apakah pasti jadi nasihat yang terbaik atau enggak. But for me, for guys out there, aku selalu bilang kayak before you can kiss her lips, you have to be able to kiss her mind. That's deep. Tolong nanti di-emphasize ya, dijadiin quote gitu ya. Jadi meme gitu. Gitu kayak enggak lah, kita nggak ada gitu. Paling cuma diulang-ulang aja. Nganggong gitu. Ya cuman menurutku itu adalah hal yang paling signifikan yang akan diingat sama orang, pitch deck lo, gitu segala macam. Itu penting buat kita untuk bicara dari bahasa yang sama dulu. Benar. Habis itu energinya sama, baru sinergi selanjutnya bisa dilakukan. Benar, gitu dan ya. berlanjut dates berikutnya. Berlanjut. Katakanlah kita udah berlanjut, jadian. Oke. Ya kan jadian. Nah ini adalah suatu hal yang paling krusial menurutku. Karena sayang itu, untuk di Indonesia ya, sayang itu sungguh sangat mudah sekali masuk fase ke sana gitu. Karena kita kan ngomong suka, sayang, cinta. Oh ini berat nih kalau ngomongin cinta nih. Ya, jadi ngomongnya gitu. sayang aja deh. Sayang dulu Oke. gitu. Tapi kalau aku boleh tahu, kriteria akhirnya selama perjalanan cinta kamu, akhirnya kamu punya rasa care buat seseorang, itu ada di mana? Kayak yang gini. Kalau ada apa-apa sama gue bisa ke situ loh. Oke. So ini ada sesuatu yang menarik from my dear friend. Oke. Kita ada perbincangan gitu bahwa dia bilang gitu, aku tuh care loh sama kamu. Oh care. Dia bilang aku tuh care sama kamu. Terus aku bilang gitu, oh jadi kamu nggak cinta sama aku? Wah. Berapa lama ini jadiannya? Terlalu pushy juga nih. Bukan. Ini tipikal perempuan yang sebenarnya ngetes the water aja gitu. Celup-celup ya? Celup-celup lah gitu. Kadang-kadang perempuan tuh juga udah deh ngaku aja. Kadang-kadang suka kasih celutukan yang bikin laki-laki tuh jadi Tapi my dear friend ini ngomong gini, for me to be able to care for you, harus ada proses aku sayang dan cinta sama kamu. Karena itu proses di mana adalah kalau kita nggak punya perasaan yang lebih, buat apa boro-boro gua care sama lu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di tahapan care gitu, artinya kalau kita bicara masalah care, kita akan merasa resah, kita akan merasa was-was, kita akan merasa sesuatu yang kita nggak mau terjadi sesuatu yang buruk sama kamu gitu. Jadi aku tuh juga lumayan kayak, oke, kita jadi diem juga sih gitu. Tapi pertanyaannya, it feels nice. Pertanyaannya apa dulu? Soalnya aku yakin gini ya, setiap hubungan manusia sih aku selalu ngeliatnya tuh ROI, return on investment. Oh gitu, ada investasinya. Ada dong. Sekarang gini, kamu untuk menentukan bahwa gue suka sama dia, itu kan kriteria itu, ingat nggak kamu pernah bahas checklist pria idaman kamu? Betul. Iya dong. Bener. Itu harus ada checklistnya dong semua. Nah cuman maksud aku yang paling krusial ketika kamu kayak, oke, dia udah kayak gini nih sama gue, kayak checklist. Apakah gini? Harus lewat 6 bulan dulu baru gue ngomong, oke, gue sayang. Sorry, aku ngomongin seseorang yang di masa lalu aku. Oh, ini dia yang ditunggu. Agak blunder gitu. Nggak apa-apa dong, yang penting kan kita sekarang ya. Yang penting kan kita nggak ngomongin spesifik orang, kita Enggak, ngomongin kita ideas. Cuma ya kan? maksudnya ide itu tuh membuat aku tuh jadi kayak, oke, gitu. Thank you. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kesayang itu kalau aku pribadi itu bisa terjadi dengan waktu dan proses. Oke.
Waktu dan proses. Ingat, waktu. Semakin lama aku berhubungan dengan orang itu, rasanya akan berubah. Ingat, berarti nggak seminggu dong? Nggak bisa. Cannot, aku nggak bisa. Jadi buat yang seminggu 2 minggu ada yang ngomong sayang sama kamu, Tapi sorry. itu pertanyaan mungkin. Mungkin. Jadi, Bisa mungkin. ditanya. Oke, ini menarik juga karena kamu bertanya sama aku yang sekarang. Iya. Tapi kalau kamu bertanya sama Luna 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, mungkin sayang itu terjadi di hari itu kita date kedua atau date ketiga mungkin udah sayang. Sama kayak aku. Iya. Aku sampai sekarang. Oh. Gampang sayang aku. Oh gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya cantik dikit. Sayang ya? Sayang. Bawaannya pengen sayang ya? Dasar laki-laki Gak apa-apa, ya. Lui. Kalau sekarang harus bicara, kalau dan nanyain proses. aku, Mhm. jadi kalau misalkan kita lebih dari 6 bulan berhubungan, artinya kan ada keinginan untuk bertemu lagi dan Betul. menjalin hubungan lebih gitu. Artinya itu berarti udah ada rasa nyaman sehingga bahwa mulai ada kehilangan nih kalau nggak ketemu, Iya. atau mulai ada rasa kayak rindu di saat dia nggak ada di sisi kita. Jadi mungkinkah, dan ada rasa di mana kita juga toleransi Ya. dengan sikap-sikapnya, dan dia juga toleransi dengan sikap-sikap kita apa yang mungkin bertentangan, tapi kita bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang baik, Oke. saling membuat kita nyaman. Iya. Jadi nggak ada yang egois. Mungkin itu tahapannya jadi menuju sayang ya. Betul. Aku ngerasa gini, itu juga yang tadi disampaikan Luna sebagai tanda bahwa proses dari kata sayang dan cinta itu evolve. Oke, sayang Luna zaman dulu sama sayang Luna zaman sekarang itu arti katanya tuh evolve. Oke, nggak bisa kayak disamain. Jadi buat kamu-kamu yang mau seminggu 2 minggu ngomong sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Itu kan gitu. perasaan Nggak apa-apa gitu loh. kalian yang mungkin kalian rasain, yang kadang-kadang it's a miracle juga ya. Itu satu hal yang menyenangkan kalau kita bisa memiliki rasa itu di waktu yang cepat sih. Betul. Tapi hati-hati, bisa hilang waktu yang cepat juga ya. Betul. Setuju. Nah, aku merasa kalau misalkan sayang itu setuju sih. It's a gift ya for you to feel that kind of thing. Iya. Gitu. Wow, sayang, Cinta. Dari Eh, sayang menuju cinta. Nah, itu tadi ngomongin dari sayang ya. Suka tuh jelas gitu ya. Ya suka itu. Proses kemudian menuju sayang. Nah, kemudian kalau aku ya, ini memang bisa ada perdebatan yang sungguh sangat Bisa di meja bundar di bisa meja PBB bundar ya. PBB ya. Ngomongin cinta tuh terlalu dalam maknanya ya. Jadi beda negara tuh bisa jadi perdebatan juga ya. Iya, apalagi bahasa Indonesia gitu. Tuh, ngomongin cinta tuh, waduh, aku sayang sama kamu, ya kan? Aku cinta sama kamu, deep. Bener, Beda soalnya level. gini ya, kayak nyadar nggak gitu? Aku nggak tahu, bukan berarti kalau di Amerika atau di luar negeri itu nggak sedip itu ya. Tapi kadang-kadang gini juga, kayak bisa sama best friend atau teman, babe, I love you, babe. Oh my god, your hair look amazing. I love it. I love you, babe. Yeah. Gitu. Itu bisa jadi itu. Maknanya Kalau di luas. gitu. Kalau di Indonesia gitu, baju lo bagus banget. Gue cinta banget sama lo. Agak-agak Jadi kayak agak bisa off. juga sih. But off, tapi something bukan jadi kebiasaan kita untuk bener. ngomong kayak gitu. Karena mungkin ada sisi kultural juga di sini bahwa ya nggak tahu ya, di keluarga aku ngomong cinta itu menjadi satu yang sakral banget kali ya. Iya. Aku nggak tahu di keluarga orang lain atau di keluarga Indonesia lainnya, apakah orang tua kita itu segampang itu mengatakan cinta kepada anaknya kah? Iya. Kalau itu memang iya, dia akan lebih gampang mengutarakan rasa cintanya dia kepada seseorang. Oke. Tapi pada saat, mungkin ini sedikit psikologi ya, I don't know, correct me if I'm wrong. Tapi kalau pada saat itu menjadi sesuatu yang tidak kita biasakan di keluarga kita ngomong cinta itu akan tidak semudah itu nggak sih? Iya. Kayak jadi ada sesuatu yang terjepit di mana gue harus bilang cinta baru gue ngomong gitu loh. Kamu pernah nggak ada di posisi kayak yang gini nih, I love you, and you don't know what to say. Terus diam gitu, kok nggak jawab balik, kok Iya, diam aja gitu. Nah ini mungkin sesuatu yang orang juga di luar sana tuh kayak, gimana cara gue ngomong secara diplomatis ya untuk kayak ada yang akhirnya kayak
I love you. Akhirnya lo ngebalesnya dengan intonasi yang I love you too, gitu, atau have you been there? Yes. Yes. And then what you do? Ini kondisinya kamu nggak cinta ya sama itu orang? Aku belum ya, belum cinta ya. Belum cinta ya? Belum. Mungkin bisa dikasih tips and tricks ya. How to be diplomatic on that kind of situation. Ini sebenarnya agak jadi lawak sih. Iya. Ya pasti misalkan bilang I love you gitu kita. I love you. Terus dia nanya, what? Apa? Aku balasnya I love you. Enggak, coba sekali lagi yang jelas pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pakai bahasa Inggris. Terus aku bilang, udah let's just go sleep and talk tomorrow. Oh, really? Iya. Iya. Oke. Karena gini juga ya, I think kadang-kadang kita takut untuk itu terjadi konflik di hubungannya sehingga kita harus berbohong. Iya. Which is aku juga pernah lakukan itu gitu loh. Iya dong. Karena nggak mau konflik, kita akhirnya jadi mengucapkan sesuatu yang kita nggak mean. Iya. Tapi dengan beriringan kita bertambah dewasa, I think kita udah bisa ngomong di mana yang kita mau ada enggak. Karena dulu mungkin lebih kayak nggak enakan, lebih bingung, what should I do gitu. Pasti pada saat dia bilang I love you, pasti kita juga bilang I love you too gitu. Betul. Iya, aku pernah. Tapi I don't know, that's my situation ya at that time gitu. What about you? Pada saat itu, misalkan ada yang bilang I love you. Sekarang. Dulu deh. Dulu, I love you too dong. Cepet. Fakir cinta iya ya. Kan, dengan segala agenda yang laki-laki punya ya kan, gitu kayak. Gitu. I love you too, gitu, cepet. Atau justru sebenarnya justru mungkin, kita yang ngomong duluan kan. Iya. I love you. Iya. We don't even know what love it is. Benar. Tapi I think sebagai manusia juga kita berkembang ya. Iya. Dan love di usia 20-an sama di usia 30-an pasti akan maknanya jadi beda nggak sih? Beda banget, karena pada saat kamu bilang di keluargaku kamu diajarkan untuk makna cinta itu terlalu dalam untuk diucapkan gitu. Mungkin dengan gampang juga, gitu. Dan gitu. Kalau aku merasa bahwa ini adalah kata-kata yang kita karena udah masuknya ke area cinta, udah masuk kayak I love you. Aku pernah bahas, kita pernah bikin video kan waktu itu di Berbagi Kultur. Aku bilang kayak what's love means to you right now, gitu kan ya. Aku udah lupa. Dengan posisi. Karena waktu itu kan beda sama sekarang. Iya. Itu aja beda setahun berubah point of. Iya, tapi maksudnya waktu itu kamu ngomong udah dengan point of view yang sungguh sangat pragmatis, udah realistis gitu loh. Cinta itu adalah bagian dari sini dan sini gitu. Bukan makna yang kemudian diucapkan sama anak umur kayak Luna 10 tahun yang lalu gitu kan. Nah, bagiku cinta itu adalah sesuatu yang kayak apa ya? Menurut aku ya sekarang tuh lebih ke buzzwords mungkin, kata-kata yang kayak babe, oh my god, I love your dress man, like you look good, I love you, I love your look gitu kan. Kayak kata-kata cinta diucapkan sama anak umur millennials gitu sekarang kayak I love you sayang gitu, kayak love itu kan banyak tuh turunannya, sacrifice, pain, apa itu segala macam. Nah yang mereka tahu kadang cuman di area ngedate-nya aja tuh. Kadang yang mereka tahu di area-area ribut-ribut kecil. Menarik karena aku pengamat sosial media. Enggak sih, lebih ke kepo aja sih. Kan, sama beturah gitu atau sama akun-akun kayak begitu. Jadi aku kemarin kocak gitu ngelihat di TikTok gitu kan. I love you gitu. Punya TikTok? Enggak sih, gitu. Nggak mungkin lo nggak punya TikTok. Akun palsunya? Ada. Tapi nggak nama Herjunot Ali gitu. Nggak mungkin dong. Tapi ada ya? Karena aku kan kalau di image gini cool. Masa siap. Lanjut. Di akun di akun palsu itu. browsing. Jadi aku ngelihat
ngomong tentang cinta, ada orang yang lagi cinta-cintaan, oh my god, love of my life, apa. Itu komennya tuh kocak-kocak gitu loh. Tunggu aja gitu sampai listrik lu 3 bulan belum dibayar. Oh, tuh orang belum nemuin gas tabung gas susah gantinya apalah segala macam. Itu menurut aku bukannya mereka jadi seseorang yang pesimistik, aku nggak ngelihat seperti itu, tapi orang-orang yang bisa berbicara seperti itu adalah orang-orang yang kemudian bisa mengenal dan memaknai makna cinta yang oke, gue coba kenalan lebih dekat, belum tentu cinta ya, tapi itu cinta, mereka justru udah lebih dekat. Iya dong. Menarik. Dibandingin anak-anak yang kayak ngedate gini, nggak ada susahnya dong, nggak ada sacrifice-nya, terus mereka ngomong cinta, ya kan? Orang-orang yang udah tahu pain-nya, mereka akan lebih sedikit mengenal gitu. Semakin tertarik nih gue sama kata-kata cinta itu. Sampai akhirnya levelnya naik, sampai aku pernah bilang, sampai akhirnya menurutku ketika perasaan itu udah mati, ya kan, terus kamu selalu ngingat higher purpose kamu, kenapa kamu sama dia, ya kan, yang itu yang akan nantinya di saat itulah lu baru ini nih gitu, yang justru menyelamatkan hubungan kalian kalau cinta itu udah nggak ada. Itu dia, bukan nggak ada, mungkin kadarnya menurun, maksudnya lastnya kali yang nggak ada. Hal-hal itu apakah diketahui sama orang yang dalam tanda kutip quote unquote secepat itu dia ngomong cinta, like I love you gitu, you know those kind of moment nanti that you gonna face in the future. Untuk aku butuh nggak waktu, aku selalu bilang sama orang tuh sebelum mereka ke tahap selanjutnya untuk ngomongin dari sayang ke cinta, yes aku cinta sama kamu, take your time. Menurutku take your time. Kenali aku lebih dalam gitu. Atau kenali diri kamu, apa yang kamu mau dengan aku. Iya bener. Kayak kan? Don't rush. Iya. Take your time, take it easy. Iya kan, kayak don't rush. Sampai akhirnya kalau kamu bilang, have you been on that situation yang sekarang kamu lebih berani? Saat ini aku sungguh jadi orang yang pragmatis. Benar-benar ketika ketemu seorang perempuan, aku akan ngomong hal yang seperti itu. This is who I am. Aku nggak mungkin untuk menye-menye lagi, gitu. Mungkin kamu ngelihat secara look kita masih nyambung, tapi aku udah nggak on that zone. You know, like on that zone, gitu. Tapi bukan berarti aku numb, bukan berarti aku tidak lagi bisa merasakan cinta. Intinya sih seperti itu. Kalau dari diriku. Tapi kalau ada ini ya. Ada pandangan atau ada satu statement love at the first sight. Gini dulu deh. Kamu percaya cinta pandangan pertama atau enggak? Aku percaya sekali. Kamu percaya? Banget. Aku enggak. Ih, kok bisa? Lah, justru kok kamu bisa percaya? Bentar. Aku nggak percaya kalau Junot percaya love at the first sight. Why? Lo percaya dong, kamu nggak pernah gitu ngelihat seseorang terus udah kayak gitu, saking kayak gila gue meant to be nih sama nih orang. Gue meant to be. Iya sih, ya tapi gue juga percaya. Pernah kan? Pernah, tapi ya itu dulu. Ya, makanya aku belum selesai.